Kalau desanya pada males-males, tidak mau naik pangkat, tidak mau sertifikasi, waduh lah perguruan tinggi dapat apa? Dosen yang statis, maka nggak akan mampu. Saya pernah menjadi dosen hampir sampai hari ini ya, mungkin hampir 40 tahun ya. 40 tahun. Dengan situasi yang sangat berbeda-beda ya, selalu perubahan itu terus dari yang mudah kemudian sulit, tetapi terus terang saat ini saya merasakan bahwa jadi dosen sekarang ini lebih sulit, yang jelas karena banyak regulasi-regulasi yang seperti itu tadi saya sampaikan, yaitu terus terang bagi dosen terutama bagi dirinya juga harus mengisi BKD, terus terang ini menyulitkan betul-betul, tetapi ya harus dihadapi di akhir-akhir masa kerja saya sebagai dosen tetap waktu itu di perguruan tinggi negeri itu juga mengalami BKD ini, tetapi kemudian hanya sebentar, itu pun sudah susah apalagi saat ini ya. Jadi sekarang saya menjadi pengelola dengan pengalaman mengajar yang segitu lama, bukan mengajarnya saja tetapi bagaimana posisi dosen itu seperti apa yang harus dituntutkan oleh dia, harus oleh mereka ini, dan pada saat itu saya juga memang melaksanakan ya, artinya ada juga sih dosen yang nggak mau, artinya sudahlah pangkat saya sekian aja, misalnya begitu. Saya mengalami bagaimana dinamika itu dan saya mengikuti memang. Nah itu saya kira memang lebih mudah bagi saya sebagai pengelola untuk bisa memahami, sehingga saya selalu mendorong. Pada saat saya di institusi ini awal, itu dosen belum hanya beberapa orang yang memiliki jabatan asisten ahli. Asisten ahli saja baru beberapa. Saya kaget sekali kok bisa ya. Padahal mengajar kan harus lektor misalnya seperti itu. Kemudian saya kejar lah itu dan sekarang tinggal beberapa, dan yang baru-baru saja tinggal 2 orang, itu pun yang masih baru tapi sudah, dan sekarang lektornya sudah hampir semuanya sudah lektor dan tersertifikasi. Saya kejar sertifikasi lah, karena sertifikasi Anda akan dapat sesuatu ya, predikat, dan juga dapat bantuan keuangan dari negara juga. Saya kira itu harus diambil, dan akhirnya sekarang hampir semuanya tersertifikasi. Jadi itu yang saya kira, sehingga saya bisa memahami posisi mereka dan bisa memberi solusi juga gitu. Itu yang saya kira keuntungan saya. Kemudian dengan pengalaman kerja yang segitu lama di bidang yang sama ya, di perguruan tinggi, sehingga saya memahami bagaimana liku-liku perguruan tinggi itu, bagaimana akreditasi, bagaimana harus bahwa itu sesuatu yang harus kita sampaikan ke yayasan juga, ke mahasiswa juga, supaya kita pahami ya bahwa perguruan tinggi itu suatu institusi yang segalanya itu sebetulnya sangat tergantung pada SDM, yaitu dosen ya, dari sisi apapun, dari sisi tata kelola bagaimana dosennya. Karena apa? Jangan lupa ada Tridharma perguruan tinggi, itu semuanya peran dosen ya, walaupun jelas didukung oleh tendik dan sebagainya juga mahasiswanya, tetapi tetap di dalam pelaksanaannya itu semuanya sangat tergantung pada siapa dosennya. Bagaimana dosen ini adalah benar-benar ujung tombak dalam pelaksanaan Tridharma ya. Jadi ini yang saya kira, dan pada saat kami ini sebagai ketua ya, misalnya dalam institusi pendidikan, maka sebetulnya kami ini juga mendidik ya, para dosen untuk harus mau berkembang. Dia dituntut untuk dia juga mengalami perubahan-perubahan tuntutan, misalnya sertifikasi. Dalam sertifikasi tidak mudah. Di situ harus mengisi juga BKD. Jadi perubahan-perubahan itu mereka, saya melihat juga, karena saya juga pernah mengalami ya, sekian puluh tahun saya menjadi dosen yang benar-benar hanya mengajar, bukan pengelola, itu betul-betul memang sudah terlatih untuk selalu berubah peraturannya dan tuntutannya. Dulu boleh jadi dosen itu S1, kemudian harus S2, sekarang harus S3. Seperti itu kan artinya bahwa kita memang satu insan yang memang dipersiapkan untuk berubah. Nggak bisa, kenapa? Karena kita mendidik produk-produk yang nanti akan menjadi
apa ya namanya, anak-anak pertiwi yang memang dibutuhkan, yang dia juga harus berkembang. Gimana kalau kita sebagai dosen tidak mau berkembang? Dan itu sebetulnya tantangannya cukup banyak, dan itu melatih, sebetulnya mendidik dan melatih para dosen itu menjadi tidak seseorang yang statis. Beban itu tidak bisa dipegang sendiri, itu harus kita bagi, kalau saya begitu. Jadi mesti saya sampaikan, problem itu harus